Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Afrizal dari divisi offline store Spin Lab ID. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberi tips, jumlahnya 5 tips untuk kalian para penghobi pingpong untuk memilih rubber atau karet. Oke, tips yang pertama adalah kalian harus menentukan gaya bermain kalian. Gaya bermain itu rata-rata bisa dibagi menjadi dua, yaitu di depan meja atau di belakang meja. Dan rata-rata kalau di depan meja pasti dia identik dengan spinner. Di line spinner juga ada blocker. Untuk dua pilihan ini spinner, kalian juga bisa menggunakan karet Cina yang suka spin putar-putar, atau enggak kalau spin yang kencang kalian bisa pakai Eropa. Nah, kalau kalian di depan tapi bertahan, nah itu kalian harus bisa menggunakan karet bintik untuk mempermudah gaya bermain kalian. Nah, untuk di belakang kalian harus bermain ekstra karena kalian biasanya untuk bermain di belakang itu adalah pemain defense. Oke, tips yang kedua adalah budget. Nah, ini juga ornamen terpenting dalam menentukan kalian ingin membeli karet apa. Nah, untuk budget sendiri rata-rata karet itu dijual dengan harga Rp50.000 untuk minimal. Jadi kisaran minimal itu di 50.000 sampai 300.000 kalian bisa mendapatkan karet made in China atau karet Cina biasanya, seperti Mercury atau produk dari Yinhe, Volan Double Fish Volan atau Phoenix 729 produknya itu, atau kalau tidak yang agak tinggi adalah Battle. Nah, untuk di harga 300 naik, kalian rata-rata itu bisa mendapatkan karet seperti Giwu, nah, Andrew itu, dan naik-naik lagi sampai harga 1 juta kalian bisa mendapatkan seperti Butterfly dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga, tips yang ketiga adalah spon hardness dan thickness. Nah, apa itu? Nah, untuk hardness itu adalah kekerasan, untuk thickness adalah ketebalan sendiri. Nah, ketika kita ingin membeli karet, kita harus sesuaikan gaya bermain kita dengan dua komponen itu, hardness dan thickness, maaf. Hardness sendiri itu rata-rata kalau di karet Cina itu adalah rata-rata 37 sampai 41 biasanya ya. Untuk di karet Eropa biasanya menggunakan istilah medium, hard, soft. Nah, kita juga harus menentukan dari awal seperti tips pertama tadi. Kalau kita suka chop rata-rata berarti kita suka yang karetnya hard. Nah, kalau di Cina itu seperti kekerasan di degree namanya ya, saya lupa. Degree kalau bahasa Cinanya itu kira-kira di 40-41. Nah, untuk kita yang suka main kontrol, nah gaya-gaya main kontrol, kita bisa menggunakan karet yang seperti karet Eropa itu yang soft, seperti C1, seperti Andrew GTT, dan Donic S2, S3. Nah, untuk karet Cina sendiri, kita bisa menggunakan hardness di degree 38, 39. Itu dia agak soft kalau bahasa Eropanya. Bisa menggunakan 729 Phoenix, bisa menggunakan Volan yang double fish Volan yang dengan degree tersebut, dan masih banyak lagi. Tips yang keempat adalah kalian harus bisa menentukan gaya bermain kalian itu cenderung kemana, speed atau spin. Nah, dua ini sangat berbeda. Rata-rata untuk spin kalian harus memilih rubber atau karet yang dia
istilahnya agak mencengkram, atau kalau tadi hardness-nya dia harus yang medium atau medium hard, atau yang bahkan harus hard juga. Karena rata-rata untuk pemain spin itu dia mengutamakan satu, dia putaran bola, dan istilahnya itulah putaran bola, cutwing. Terus contohnya untuk spin kita bisa menggunakan karet G1 ya, yang hardness-nya dia medium hard. Kalau tidak kita bisa pakai Rasanter, nah, itu keras-keras ya. Dia harus mengutamakan tenaga juga agar bisa menggunakan putaran. Nah, rata-rata untuk kelas kaula muda itu biasanya pasti yang masih seger-seger tenaganya, dia pasti menggunakan karet-karet Cina, seperti yang paling sering saya temuin itu adalah Hurricane Nasional. Nah, dia adalah karet yang dimana kalau kita menggunakan tenaga yang kencang, dia dia untuk speed maaf, untuk speed kalian bisa menggunakan biasanya itu karet-karet yang kontrol seperti C1, terus apalagi ya, S2. Untuk S2 dia punya speed yang cukup untuk mengarahkan bola, tidak terlalu over, tidak terlalu berhenti. Jadi kalau kalian pemain yang mengutamakan speed bola, gunakanlah karet yang dia biasanya nih, dia medium ya, bukan medium hard, tapi medium atau medium soft. Kalau karet Cina kalian bisa menggunakan di hardness degree 38, 39, dan 37. Nah, contoh-contohnya kalau Cina ya seperti 729 Phoenix, dan kalau karet-karet Eropa seperti tadi S2 dan C1 dan lain sebagainya. Nah, untuk yang tips kelima terakhir itu mencakup semua dari 1 sampai 4 adalah level permainan, di mana kalian juga harus menentukan level permainan kalian untuk bisa memilih rubber mana atau kartu mana yang cocok. Menurut pribadi saya bisa dibagi menjadi 3, yaitu pemula, menengah, dan pro. Untuk pemula ini adalah pemain yang baru belajar sekitar 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, paling lama 2 tahun lah itu. Nah, itu saya sarankan pakai karet-karet yang harga 50.000, bisa pakai karet yang harga maksimal 300 ke bawah, intinya itu untuk pemula, karena sesuaikan dengan budget kalian dan level permainan kalian. Untuk kalian yang menengah, level menengah adalah level yang mulai untuk ikut kejuaraan seperti Popda untuk anak-anak, atau seperti Tarkam kelas divisi atau kelas A, B, C, D. Nah, kalian juga harus menyesuaikan karet yang intinya gampang untuk dipakai dan menyusahkan lawan. Nah, rata-rata untuk kaula muda biasanya pakai karet-karet yang harga sekitar 300 naik. Nah, mentok-mentok paling di 500-an atau 600. Itu udah cukup mahal untuk kelas-kelas seperti itu. Dan untuk veteran biasanya sih pakainya bintik ya. Untuk menyusahkan lawan banget sih. Kalau kalian sudah beranjak ke pro, nah seperti pemain Porprov, Kejurda, terus PON, bahkan sampai SEA Games, biasanya kalian suhu-suhu ini, nah bisa memakai karet-karet yang sudah dianggap levelnya next level, level tertinggi, seperti harga-harga yang 1 jutaan atau di atas 600.000 naik, itu rata-rata dipakai untuk kelas-kelas seperti itu.
Nah, itu 5 tips dari saya tentang bagaimana kalau kita para penghobi tenis meja untuk memilih rubber atau karet. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada masukan, saran, bisa langsung ke kolom komentar, dan jangan lupa share dan like, lalu kalau follow channel Spin Lab ini ya, agar kami dapat mengembangkan konten-konten berikutnya yang lebih menarik dari ini. Sekian dari saya, terima kasih.